Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD selaku pengampu mata kuliah ilmu jiwa umum dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan sebagai moderator. Adapun dua rekan saya, Gadis Alia Marsha dan Bunga Salsabila sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan materi tentang aplikasi ilmu jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ilmu jiwa dalam pendidikan, kerja, keluarga, dan media. 1. Ilmu jiwa dalam pendidikan, yaitu membantu guru memahami karakter dan kemampuan siswa, mengetahui perbedaan individu dalam gaya belajar dan motivasi, meningkatkan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, membantu mengatasi masalah dan perilaku emosional siswa di sekolah. 2. Ilmu jiwa dalam kinerja, yaitu membantu dan rekrutmen dan seleksi karyawan sesuai kemampuan dan kepribadian, meningkatkan motivasi dan kinerja melalui pemahaman psikologis, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis, menangani stres kerja dan konflik antar pegawai. 3. Ilmu jiwa dalam keluarga, membantu orang tua memahami perkembangan anak secara emosional dan sosial, meningkatkan komunikasi dan empati antar anggota keluarga, mengatasi konflik keluarga dan pendekatan psikologis, mendorong pola asuh yang positif dan tidak otoriter. 4. Ilmu jiwa dalam media, mempelajari pengaruh tayangan atau konten media terhadap perilaku dan opini publik, mengetahui cara audiens memproses informasi dari media, mendorong penggunaan media yang bijak dan sehat secara emosional, mengembangkan strategi komunikasi yang etis dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Alia Marsha dari kelas 1B NIM 1052811071025. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Peran ilmu jiwa dalam pengambilan keputusan. Ilmu jiwa berperan penting dalam memahami bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku ketika harus membuat keputusan. Yang pertama, memahami proses berpikir kognitif dalam keputusan. Kedua, mengelola emosi dan stres dalam pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Keempat, menghindari bias psikologis. Kelima, meningkatkan keterampilan sosial dalam keputusan bersama. Keenam, membantu evaluasi hasil keputusan. Adapun keseimbangan hidup dan kesehatan ilmu jiwa. Peran ilmu jiwa dalam mencapai keseimbangan hidup terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, membantu mengenali diri sendiri atau self-awareness. Kedua, mengatur waktu dan prioritas atau time and priority management. Ketiga, menumbuhkan sikap positif dan optimis. Keempat, meningkatkan kemampuan mengelola stres. Kelima, menjaga hubungan sosial yang sehat. Adapun kesehatan ilmu jiwa atau mental health. Ilmu jiwa berperan dalam menjaga kesehatan mental melalui berbagai pendekatan seperti terapi psikologi atau counseling and psikoterapi, membantu seseorang memahami dan mengatasi masalah emosional. Kedua, pendidikan mental atau psycho-education, memberikan pengetahuan tentang pentingnya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ketiga, pencegahan gangguan mental atau mengenali gejala awal stres, depresi, atau kecemasan agar dapat segera ditangani. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Salsabila, berNIM 1052811060025.
Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sempat dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tantangan dan peluang masa depan ilmu jiwa. Tantangan ilmu jiwa di masa depan yaitu yang pertama, meningkatkan gangguan mental di masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi yang berpengaruh pada perilaku manusia. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Dan yang keempat, keterbatasan jumlah tenaga ahli psikologi. Peluang masa depan ilmu jiwa yaitu yang pertama, perkembangan teknologi digital dalam layanan psikologi. Yang kedua, peningkatan kesadaran akan kesehatan mental. Yang ketiga, kolaborasi multidisiplin. Yang keempat, inovasi penelitian dan aplikasi psikologi modern. Yang kelima, peningkatan kebutuhan konselor dan ahli psikologi di berbagai bidang. Jadi, kesimpulannya yaitu ilmu jiwa memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami diri sendiri dan orang lain. Berperannya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan media, menunjukkan bahwa psikologi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Selain itu, ilmu jiwa juga membantu seseorang mengambil keputusan dengan bijak, menjaga keseimbangan hidup, dan melindungi kesehatan mentalnya. Walaupun menghadapi tantangan akibat perkembangan zaman dan teknologi, ilmu jiwa memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi kehidupan manusia. Baik, itulah presentasi dari kelompok 13. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.